Halimah, datanglah secepatnya ke Jakarta. Ada pekerjaan menarik buat kamu. Kakak yakin nanti kamu tidak akan bergantung lagi pada orang lain. Kakakmu, Susi. Mereka merasa berhasil kalau punya karir di kota. Padahal urusan nafkah, urusan suami mereka. Saya harus pergi, Kang. Saya ingin punya baju bagus. Saya bisa seperti Susi. Lima, pikiranmu tertutup dengan perasaanmu. Kemampuan saja kau tidak punya. Apalagi kalau bukan bodoh namanya. Kang, Akang kan sekolah tinggi. Si Husin cuma lulus SD. Dia ke kota, banyak uang, dan punya baju bagus. Ingat, Lima. Jangan samakan saya dengan tukang parkir itu. Saya adalah saya. Lima, saya katakan bodoh sama kamu karena saya ingin Lima seperti perempuan lain yang ada di desa ini. Marni, Neneng, mereka siap jadi ibu rumah tangga yang baik. Akang sayangkan pada Lima. Bukan begini caranya. Ternyata kamu perempuan semacam mereka juga. Mereka merasa sebagai alat produksi anak. Atau kalau mereka ingin punya anak, mereka tidak mau menyusuinya. Takut peot katanya. Kepalanya yang peot. Nah, banyak anak yang lahir di luar kemauan orang tuanya. Maafkan saya, Lima. Saya bicara karena saya khawatir. Halimah, saya cuma bilang,
Kalau sesuatu dimulai dengan moral yang baik, berakhir dengan baik. Ayo sini, biar badanmu nanti jadi segar. Tidak, Kang. Lima, coba ceritakan. Apa yang kamu lakukan dari rumahmu sampai Jakarta nanti? Ayo. Saya akan naik kereta. Oh ya? Lantas, dari mana kamu naik kereta? Dari... Hah? Ayo. Ya dari stasiun, dari mana lagi? Iya, terus? Sampai di Jakarta jam 10 pagi. Di sana Susi akan menjemputku. Kalau ternyata Susi tidak menjemput kamu di stasiun karena sibuk? Hah? Ayo, jawab. Saya sudah telegram. Saya punya alamatnya. Iya, kalau dia lupa terima telegrammu bagaimana? Apa yang kau lakukan di sana? Saya cari alamatnya. Saya punya. Kalau dia tidak menjemputmu di stasiun, kau tidur di stasiun ya? Lepaskan. Hah? Ayo, kau harus mandi dulu. Lima, kau harus mandi dulu. Jangan. Lepaskan. Jangan, Kang. Kepalanya harus dicuci dulu. Biar otakmu jadi bersih. Paling jahat. Jahat. Lima, kita langsung pulang ya. Tidak, Kang. Saya ingin bersama Akang malam ini. Besok saya harus pergi. Kemana, Kang? Lima, kau boleh berangkat. Mungkin kamu sudah bosan dengar ocehan saya, Lima. Dulu saya pernah bercita-cita ingin hidup bersama kamu. Dan memiliki istri yang bisa berdongeng buat anak-anak saya sebelum mereka tidur malam. Bisa mengajarkan mereka menyanyi atau agama, karawitan. Dan bisa menasihati saya kalau saya lagi marah. Tapi, Kang... Tunggu dulu, saya belum selesai. Jangan bicara perasaan pada saat mendengarkan. Lima,
Sejahat-jahatnya laki-laki, dia cari perempuan yang baik. Apalagi laki-laki yang baik. Kalau masih ada laki-laki yang baik cari perempuan-perempuan yang binal, itu artinya dia punya sifat perempuan. Tapi Kang... Tunggu dulu. Saya capek, Lima. Ketika kamu umur setahun, kedua orang tuamu wafat. Itu bukan berarti mereka tidak mengharapkan kamu, Lima. Tidak, Kang. Lima sayang pada Akang. Lima tidak akan meninggalkan Akang. Lima tidak dewasa mengambil keputusan, Kang. Desa kita ini makmur, Lima. Jangan ada orang yang punya pikiran untuk merantau dari desa ini dengan keinginan yang tidak jelas. Jadikan saya dewasa, Kang. Kang. Lima, jangan, Lima. Jangan. Berikan kalau kita sudah resmi. Jangan sekarang. Kau pernah dengar rengekan seorang gadis yang melakukan kebodohan? Ku bayar tunai dengan asmara. Oh, keserahkan jiwaku yang tulus dan murni ini. Oh, kau kejam. Ih. Tolol. Halimah. Kang Halim tercinta, selamat tinggal, Kang. Saya malu tidak punya apa-apa lagi yang dapat saya berikan pada Akang. Penyerahan diri bukti cinta telah Akang tolak. Saya kecil di hadapan Akang dan tolol, sayangmu Halimah. Biar saya antar tuh pakai mobil tuh. Tidak, saya dijemput. Itu tuh mobil bagus. Naik delman aja, Neng. Halimah. Kak Susi. Lima.
Sudah lama nunggu. Lumayan. Bagaimana keadaan Bibi? Oh, baik. Kok semakin cantik saja? Ah, bisa saja. Saya sudah telepon. Di kota ini orang harus lincah dan berani. Kalau tidak, pekerjaan itu akan diserobot orang lain. Berdandanlah yang rapi. Temui dia di kantornya. Manajer itu namanya Rifai. Kamu turuti saja apa kata-katanya nanti. Kamu turuti saja kata-katanya nanti. Pasti kamu akan cepat jadi terkenal. Dan Rifai banyak uangnya loh. Susi, Hai, John. Masuk. terima kasih. Sebentar ya. Ya. Temui dia di kantornya. Kakak mungkin pergi 2 atau 3 hari. Kalau kamu mau makan, beli saja ke warung. Saya tunggu kakak saja. Saya sendiri malu. Enggak apa-apa. Kau harus menemui dia. Bahunya naikin, naikin. Nah, bahunya ke depan nih, bahunya.
Permisi, Pak. Ya. Sudahlah, Mama. Kenapa bisa merosot drastis begini, Rifai? Maaf, Ma. Ini di luar kemampuan saya. Banyak klien-klien kita menarik diri. Ditambah lagi sekarang, terlalu banyak saingan, Ma. Ayahku taunya cuma kau yang bertanggung jawab atas ketidakberesan keuangan perusahaan ini. Bertahun-tahun kau duduk di kursi ini. Perasaan saya, perusahaan ini tidak pernah maju-maju. Siapa dia? Siapa? Halimah. Halimah. Dia calon foto model kita, Ma. Nona, jangan harap kamu bisa diterima di perusahaan ini. Ma? Maaf, Nona. Saya memang tidak pernah berguna sebagai seorang laki-laki. Istri saya tidak mau melihat saya maju. Agar saya selalu takluk padanya. Nona, saya kawin dengan dia. Dengan hadiah jabatan direktur sekarang. Tapi apalah artinya semua ini? Kalau sampai sekarang saya tidak pernah diberikan keturunan atau anak yang saya dambakan. Nona, tujuan saya ke Jakarta memang baik. Tapi pahitnya seperti halnya dengan Nona. Pergilah, Nona. Cari pekerjaan lain. Saya permisi dulu, Pak. Bagaimana, Cek? Apa dia ada? Katanya dia tidak ada di kantor advertising itu. Aduh, gimana ya? Kalau gitu biar saya cari sendiri saja, Cek. Jakarta gede, Kang. Tinggal sama saya saja, saya sendirian. Kalau nanti dia datang, baru saya ke rumah Cece, ya? Saya pergi dulu. Kang, Mas, ini ada titipan dari dia. Terima kasih, Cek. Mari. Selamat sore, Mbak. Saya mau melamar pekerjaan. Sebentar ya. Iya.
ini orangnya, Bu. Terima kasih. Permisi. Selamat siang, Mas. Apakah masih ada pekerjaan buat saya? Oh ya, tunggu sebentar ya. Saya lapor Iya. bos dulu. Kelihatannya kamu dalam kesulitan. Ibu bisa bantu kamu. Mari. Yuk. Yang bener nih. Bener, bos. Waduh, badannya, bos. Pokoknya cakep dah, bos. Mana dia? Tadi di sini nih. Bercanda aja lo. Dalam seminggu kamu akan menghasilkan uang jutaan rupiah. Betul. Mari, Pak. Jangan teriak, kalau nggak selamat. Bapak, tolong! Bang. Serahkan tas ini, cepat. Apa ini? Lepaskan. Pak, bawa kemana, Pak? Ayo, lepaskan. Apa ini? Jangan. Ayo, larikan. Aduh, brengsek. Pikir lo. Iya. Ini. Aduh, ampun, Pak. Ampun. Ini Pak, tas. Ada perampokan Terima TKP kasih. Jalan Panglima Polim 3, korban 2 orang, mohon dikirim bantuan gitu. Bantuan akan segera dikirim Betul. agar 57 tetap monitor di tempat kejadian. 86. 86, Solo Bandung. Silakan. Iya. Silakan duduk, Nona. Terima kasih. Halo, 512284. Itu Nancy, anak ibu. Dia sekolah di luar negeri. Ibu sedih karena dia tidak suka pekerjaan ibu. Ya, halo? Halo, Tuan Sulaiman. Shh. Matikan itu tape. Baik, Pak. Betul, dengan Tuan Sulaiman. Oke, saya tunggu. Tuan Sulaiman. Oh, baik. Nanti saya telepon lagi.
Kamu boleh memiliki tape itu. Besok televisi. Ibu mengumpulkan gadis-gadis yang punya cita-cita tinggi. Mau sekolah, tapi tidak punya kemampuan. Tapi, kenapa Nancy tidak suka? Ibu mendapatkan sebagian kecil dari hasil mereka. Pekerjaan mereka ringan. Hanya saja perlu pengorbanan. Pengorbanan ini yang tidak disukai Nancy. Ayo dong Om, saya mau pergi kursus nih. Sekarang buka kainmu. Coba putar. Aduh, gua udah salah pilih toko cerita lagi. Lu udah nggak punya perasaan apa-apa lagi. Ya, tapi saya diajak main film ya Om ya. Bisa. Boleh, boleh. Kamu boleh ikut main film. Terima kasih, Lydia. Pulanglah sekarang. Segera buka usaha buat kita. Iya, iya. Kita akan punya anak, bukan? Suami ibu juga tidak suka? Tidak ada suami. Yang ada laki-laki sialan. Gara-gara cinta ibu berhenti kuliah. Dia melarang ibu bekerja. Menyuruh kita di dapur beranak, dan kalau dia main serong kita ketakutan. Kau lihat ibu sekarang. Ibu bekerja tidak tergantung. Ibu lanjutkan kuliah ibu dulu sendiri. Ibu sadar, ibu tidak akan dapat gelar. Tapi biar. Yang penting anak-anak asuhan ibu semuanya berhasil. Dan kau harus ingat, Lima. Kau harus berhasil. Harus. Singkirkan laki-laki yang merintangi cita-citamu. Setiap cita-cita memerlukan pengorbanan. Kau percaya itu? Iya, Bu. Mau ngeret lu ya? Johnny. Ngomong lo. Buat apa tuh duit? Terserah saya. Uang saya. Saya mau kasih siapapun. Itu urusan saya. Lu ngerapin kawin sama dia? Ngomong lo. Biar dia denger. Ngomong. Maaf bang, buat bayar utang bang. Anak perempuan cabang itu kan? Iya. Maafkan saya, Lydia. Tini terlanjur mengandung. Ibu sudah ingatkan. Kalau kamu tidak senang, kamu minggat dari sini. Cepat pergi. Tidak. Jangan. Jangan usir saya, Bu. Bu, maafkan saya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Jangan usir saya. Tina. Apa saya harus melayani tamu untuk cari uang, Bu? Saya takut. Saya mau seperti Susi saja. Bisa kirim uang dan barang. Saya belum pernah. Perempuan punya hak untuk melakukan apa saja. Laki-laki akan datang kepadamu dengan wajah yang menjijikkan. Dia bilang,
Oh Halimah, Anda cantik dibandingkan istri yang gembrot. Lucu kan? Bawa-bawa urusan dapur demi bisa tidur dengan kamu. Dia tidak sadar kalau mulutnya bau karbit. Tutup matamu. Dia menindih kamu. Tiba-tiba kamu merasa sakit. Sama seperti orang menghadapi jarum suntik. Kenapa? Sayang. Laki-laki akan memberi lebih banyak dari itu. Menjelma jadi seorang bidadari yang selalu digandrungi oleh setiap laki-laki. Tapi Bu Joy, bagaimana saya harus menggantinya? Gampang, nanti ibu yang atur. Ida, surat dari PT Inem sudah dibalas belum? Sudah siap kok, tinggal dikirim. Sudah semua? Sudah. Tapi nanti aja deh Senin ya. Kenapa? Mbak Dewi, ya. Kalau ada telepon dari Akai, bilang saya sibuk ya. Oh iya, dia kan pegawai baru. Oh, boleh juga ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Duduk. Bagaimana? Senang kerja di sini? Senang, Pak. Betah? Betah. Oh ya. Kau pulang saja dulu. Jemput Hanum di sekolahan. Dan katakan pada Hanum saya pulang terlambat hari ini. Sekarang, Pak? Ya. Baik. Permisi, Pak. Tidak. Tidak. Dina, kakak mau pulang saja. Kakak kok buat orang. Kakak takut. Kakak kan masih gadis. Saya mau pulang. Dina, Om Burhan datang. Dina, jangan tinggalkan kakak, Dina. Temani kakak ya. Tolong, Dina. Tolong. Dina. Ya Tuhan, ampuni saya. Saya ingin senang. Saya ingin kawin sah, walaupun tidak saya cintai. Saya ingin resmi. Halimah. Om Rifai. Kenapa ada di sini? Om. Bawa saya dari sini, Om. Ya. Bawa saya dari sini, tolong. Saya takut. Tidak apa-apa. Saya juga ikut bersedih. Saya merasa terharu. Bawa saya dari sini, Om. Ya. Sekarang. Tolong. Sudahlah, jangan menangis, Halimah. Tenanglah, saya akan mengurus semuanya. Pokoknya, saya akan membereskannya. Tenanglah. Ya.
Rumah ini untuk saya, Mas. Silakan. Mas, apakah Mas juga milik saya? Aku adalah milikmu. Belum pernah aku menemukan kebahagiaan seperti sekarang. Halimah, berikan aku anak laki-laki yang sehat dan kuat, ya? Maaf. Mas, Papa udah pulang? Belum. Ini ada hadiah buat Mas. Saya beli pulang sekolah tadi. Terima kasih. Kalau mau ngobrol, ganti baju dulu. Saya mau bobo. Ya, bobo sana. Kamu kelihatannya capek. Papa kan belum pulang. Kan biasanya digendong.
Selamat malam, Pak. Kelihatannya sudah berlebihan, Halim. Apa yang menarik di kamar Hanum? Saya mencintai anak saya. Karena itu saya tidak mau kawin lagi. Artinya, kau sebagai pegawai saya dan numpang tinggal di rumah saya. Untuk itu kau wajib menjaga dia dan juga martabat saya. Aku tahu kau cukup bermoral. Apa yang kau lakukan terhadap Hanum? Dia bilang Bapak selalu mencium pipinya. Saya juga. Dia mencintai saya, Pak. Terus saya bilang, selesaikan dulu sekolahmu. Begitu, Pak. Kenapa kamu berani-beranian masuk tanpa mengetuk pintu? Oh ya, ini alamat Halimah yang baru. Dan ini alamat Nyonya Rifai. Nyonya Rifai belum tahu hubungan Halimah dengan Rifai. Halo, 365214. Betul. Nyonya Rifai. Iya, betul. Dari mana ya? Dengarkan, Nyonya. Suami Nyonya mengawini anak saya dengan jalan membawa lari. Ingat, Nyonya, hal ini akan saya adukan kepada yang berwajib. Memalukan. Ternyata Nyonya tidak bisa menjaga suami. Saya akan minta pertanggungan jawab. Kalau memang Nyonya dari keluarga terhormat. Suami saya memang kurang ajar, Bu. Di mana dia sekarang? Saya akan antarkan Nyonya dan menjemput anak saya. Baiklah. Setan. Mama! Kau! Laki-laki tidak tahu diri. Itu bukan punya saya. Dia mau apa? Setan! Kurang ajar! Ini juga kau pergunakan dari perusahaan ayahku. Dari uang ayahku. Diam! Kau perempuan egois. Kau ingin selalu menguasai suamimu. Yang jelas kau tidak bisa memberikan anak padaku. Laki-laki penipu. Dulu juga kau tadinya jadi sopir. Baik. Baik. Kau pilih aku atau pilih dia?
Ma, sebaiknya kita bicarakan di rumah. Aku memang tidak bisa memberikan keturunan kepadamu. Halimah, ternyata aku memang tidak bisa membahagiakan kamu. Terima kasih, Rifai. Neng, sendirian? Ikut abang yuk. Langsung ah. Mas, Mas mau kemana sih? Sendirian ya? Aduh, tuh mata. Jadi patah hati ya, Mas? Sialan, sombong amat sih. Dasar laki-laki. Dima, sudah kamu buktikan, ternyata semua laki-laki tidak punya tanggung jawab. Ayo.
Senyumlah. Nah, Halim. Tolonglah Papa, Lim. Lihatlah Papa. Sekarang Hanum sakit. Dia mengemis cinta padamu. Dan Papa yakin dia bisa berbakti seperti ibunya dulu. Ini soal budi pekerti, Lim. Baiklah. Sekarang Papa melamar kau untuk Hanum. Saya ingin pulang. Kawinlah dulu dengan Hanum. Kau coba saja dulu, Lim. Waktu dulu Papa kawin dengan ibunya Hanum, tanpa dengan perasaan cinta. Cinta itu akan datang belakangan. Dina. Dina. Din. Dina. Bagaimana, Bu? Apa malam ini Halim, bisa bersama Dina? Kosim pincang sini cepat. Dina sedang sakit, Pak. Sayang. Tapi kan ada yang lain. Panggilkan dokter di sebelah dan tebus obat ya. Kakak jangan panggil saya pincang dong. Ya deh, Kosim, cepat. Dina sakit tuh. Jangan urusin perasaan dulu. Cepat. Biar Lima menggantikan Dina. Menemani tua bangka itu. Biar saya lihat Dina dulu. Ada Halimah yang menemani Bapak. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Nona. Maaf, Bung. Iya. Nona Halimah yang cantik. Senang sekali bertemu Nona. Malam ini saya ingin ditemani Nona. Oh, Bung yang tukang film ya? Iya. Film Bung bagus sekali. Iya. Saya datang ke kota ini juga gara-gara nonton film. Aduh. Nona Halimah jangan begitu dong.
Kalau tidak senang sama saya, jangan injak kaki saya. Saya juga bisa bayar Nona. Si Dina dobrak sama elu. Lu beraninya cuma sama anak kecil. Nanti dulu. Gue mau merem. Tempat ini yang Mas kunjungi bila pulang kantor. Semua tempat saya sudah kunjungi. Hanum, ini kata-kata terakhir dari dia. Dan yang ini lukisannya. Saya ingin bertemu dengannya. Dan saya akan bilang bahwa dia tidak boleh menyakiti hati Mas seperti ini. Hanum, semua mirip dia. Kamu pun mirip dia. Itu yang membuat saya punya harapan untuk ketemu dengan dia. Rasanya saya ingin pulang ke kampung halaman yang tentram. Saya ikut. Saya ingin selalu bersama Mas. Tidak. Papa butuh kamu. Jangan mementingkan dirimu sendiri. Saya harus cari Halimah. Apapun yang terjadi. Mas Halim. Kamu harus cari lelaki yang dapat membahagiakan kamu. Halimah! Mas Halim! Halimah! Halimah! Taksi! Kejar taksi itu, Pak. Ikuti terus, Pak. Cepetan, Pak. Loh, ada apa dia? Loh? Apa nih? Hah? Mana Halimah? Kemana Halimah? Berhenti! Kalian emang kunyuk semua. Kenapa lu kejar-kejar gue? Mana tuh cewek lu? Kita pulang, Lima. Kita pulang. Tinggalkan tempat ini, Lima. Saya capek. Jangan tinggalkan saya lagi, Lima. Saya sudah tidak berharga lagi, Kang. Saya bodoh. Tidak, kamu tidak bodoh. Saya bodoh.
Saya tidak akan maki-maki kamu lagi. Kita pulang, Lima. Kita pulang, Lima. Ayo kita pulang, Kang. Apakah Akang masih mau menerima saya? Semua orang kampung menunggu kamu. Saya siapkan pakaian dulu. Apa Akang masih kuat? Kang Halim. Oh, ini rupanya jagoan kita. Pacarmu gagah, Lima. Tapi Bung egois. Cuma dengan modal cinta dan omongan Bung membujuk Halimah. Kita lihat, apakah Bung jantan juga sebagai laki-laki sejati? Dulu Rifai pernah membahagiakan Halimah. Dia sanggup membayar kami sebesar 5 juta rupiah. Kami tidak butuh uangnya. Tapi Bung sudah menghina seorang perempuan yang punya cita-cita suci. Saya ingin lihat, apakah Bung juga seorang laki-laki yang sanggup memenuhi cita-cita Halimah? Nah, Bung boleh bawa Halimah. Serahkan uang 5 juta rupiah sebagai bukti bahwa Bung laki-laki sejati. Bukan cuma modal alat vital. Pergilah, Bung. Dapatkan segera uang itu. Ibu cuma ingin membahagiakan kamu, Halimah. Selamat berjuang, Bung. Cuma seharga 1 mobil sedan bekas. Jangan coba-coba lapor polisi. Biarkan saja. Dia cuma harus membuktikan kejantanannya. Kang Halim. Lima, jaga dirimu baik-baik. Iya, Kang. Saya akan dapatkan uang itu. Pak. Tidak apa-apa. Dia ditemukan dekat rumahmu, Met. Ya, tepatnya di depan rumah kos itu. Sudah, Num, tidak apa-apa. Dia cuma memar bekas pukulan. Saya duluan. Terima kasih. Mari. Papa pergi dulu. Mas. Pergilah ke sekolahanmu. Pergilah. Bagaimana saya bisa meninggalkan kamu? Tidak, Mas. Walaupun kamu benci saya, jangan suruh saya pergi. Biarkan saya di sini. Kamu harus pergi ke sekolah. Saya meminta. Tidak, Mas. Jangan. Pergilah.
Pinggirin, bos. Jual. Pinggirin. Dari sini aja, bos. Ya, Bos, jual, bos. Lepas berapa nih, bos? 11. Wah, mahalan dong. Wah, nggak berani, bos. Masih jauh, Pak Haji. Sono udah dekat. Ayo cepet. Tanah saya luas, sudah diuruk lagi. Oh ya? Tapi Pak Haji, surat-suratnya lengkap ya? Masa Allah, komplit. Jangan lamun. Bener, Di. Mana? Ini rumahnya. Oh, lumayan nih mas komisinya mas. Mana orangnya? Pencet belnya mas. Tidak ada. Mas, Allah anjing mas. Ayo, Di. Tinggalkan saja, Di. Oh, jatuh Di. Di. Dasar anjing. Cepat. Yang bernama Susi sudah pindah. Sudahlah, jangan bersedih. Besok kita cari lagi. Ke rumah Hadi, Pak. Waktu kau berumur 3 tahun, ibumu meninggal. Pada suatu malam, kau pernah menjerit sejadi-jadinya. Sampai papa bingung. Karena papa tidak tahu apa yang kau inginkan. Ternyata kau hanya ingin menarik dasi papa. Terima kasih, Pak. Kalau kita ambil tuh uang pinjaman, pasti hari ini Halimah udah keluar. Mas nggak usah mikirin kembaliinnya, Mas. Yang penting, Mas boleh kawin di kampung. Ada saya ini, Mas. Nggak sampai 5 atau 6 bulan, uang 5 juta itu bisa saya kembaliin, Mas. Bagi saya,
urusan Halimah hari ini habis. Tapi soal utang lain. Kayaknya urusan Mas nih udah urusan gagah-gagahan. Tapi hasilnya nol. Makanya saya kagak mengerti sama urusan Mas nih. Sebenarnya urusan Halimah nih apa sih, Mas? Mana mungkin cari uang 5 juta dalam seminggu? Ada sih, Mas, yang paling gampang. Jual diri. Aduh. Di, maafkan saya, Di. Emang begitu, Mas. Kalau pikiran lagi sempit. Maaf. Otak kagak jalan. Mas boleh pukul saya. Kalau saya salah. Di. Besok cuti Mas habis. Serahin aja deh sama yang kuasa. Ayo kita pulang. Ditungguin barangkali. Ini uangmu. Jangan, Mas. Ayo ambillah. Enggak. Ayo. Enggak usah, Mas. Di. Enggak usah. Kita usaha buat Halimah. Buat dia aja deh. Terima kasih, Di. Ayo kita pulang. Biar saya sendiri di sini. Saya pingin tenang. Di. Telah lapangkan dadamu dan telah kami ringankan bebanmu yang berat yang memberati punggungmu dan kami tinggikan namamu. Sesungguhnya di samping kesukaran ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai, maka bersusah payahlah dan kepada Tuhanmu berharaplah. Hanum, kita sudah sampai. Besok kita cari lagi, ya?
bisa ikut kemanapun Mas pergi. Mas Halim. Sebenarnya kakak cakep nggak sih, Din? Kok Kang Halim nggak pernah muji? Sebentar lagi di desa akan panen. Pasti nenek tidak akan kesepian. Tidak usah. Tidak usah dipikirkan. Lihat si Kosim kecapean. Dia setia menunggu kamu. Selamat malam, Nona. Saya ingin sekali ditemani Nona. Dodolku ya. Mau kemana Mas Halim? Hanum. Ada apa, Mas? Hanum. Kamu bisa bantu saya? Apa yang bisa saya bantu? Hanum, saya butuh 5 juta. Sekarang. Terima kasih, Hanum. Saya harus ke Halimah sekarang. Jangan, Mas. Jangan pergi. Nanti mereka melukaimu lagi. Jangan, harus pergi Mas. sekarang, Hanum. Jangan pergi. Masalahnya tidak gampang. Hanum. Jangan, Mas. Biar Tobari yang mengantarkan uang itu. Tobari! Tobari! Sini sebentar. Papa! Kakak tidak tahu pasti. Apakah kakak bisa ke Telaga lagi? Apa ini? Oleh-oleh dari Dina. Dina. Terima kasih, Dina. Terima kasih. Saya sendiri lagi, Kak. Dina. Kamu juga harus kembali, Dina. Kamu harus kembali kepada orang tuamu ya. Dia nggak bisa pulang, Kak. Dia pernah diperkosa bapak tirinya. Kemudian dia lari dan ketemu Bu Joy. Sekarang dia bisa ngomong. Alhamdulillah. Sim, kamu benar cinta sama Dina kan? Dina,
kamu juga cinta sama Kosim, bukan? Iya, Kak. Berdiri. Sebentar ya. Pegang. Pegang. Sebentar. Kosim berdiri di sini. Kopiahmu pakai. Nah. Tunggu dulu. Dina, kamu sudah sembuh kan? Tuh, Bung Rosadi layani. Demi perusahaan. Dina masih sakit, Bang. Aduh, jangan macam-macam deh. Ntar gua gebuk lu semua. Ayo cepat. Kosim, Dina keluar dulu ya. Iya. Suruh masuk tuh orang. Biar gue yang layanin. Dina, sana. Kak Halimah, terima kasih. Gue mau merem. Oh, Bung. Silakan duduk. Mana uang itu? Halimah mana? Sedang ada tamu penting. Tenang saja, Bung. Tenang sajalah, Bung. Hei, mau kemana?
Jangan pegang! Pegang semua ruangan! Lima. Ayo bangun. Halim. Halim. Sudahlah, Mas. Bangun, Lima. Sudahlah, Halim. Kita pergi. Kita pergi sekarang, Lima. Halim. Mas Halim. Bangun, Lima. Bangun. Sudahlah. Mas. Lapor komandan, segera. Siap. Lima, bangun. Ayo kita pulang. Sudahlah, Halim. Lepaskan!